Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1617, Kediaman Dewa. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang kuat yang bergegas menuju Yeguan. Mereka berdiri di sana seperti patung batu, menatap kepala berdarah di kejauhan dengan rasa tidak percaya. Dia dibunuh begitu saja. Ketika wanita bergaun putih itu meninggal, matanya terbuka lebar. Dia menatap orang di depannya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Orang yang memegang kepalanya adalah seorang wanita yang mengenakan jubah hitam ketat dengan pita putih yang diikatkan di pinggangnya. Dia memiliki ekor kuda panjang yang mencapai pinggulnya. Dia memiliki wajah yang dingin, satu tangan di belakang punggungnya, dan tangan lainnya memegang kepala wanita dalam gaun putih itu. Dia memiliki temperamen yang garang dan aura pembunuh. Seseorang gemetar dan berkata, "Dia adalah kakakmu, saudari pendeta, salah satu dari 3 biarawati hebat. Kakakmu melempar kepala itu ke hadapannya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Dasar bajingan." Setiap orang, saudarimu berjalan perlahan ke arah Yeguan di kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang kuat yang awalnya menghalangi Yeguan tiba-tiba berubah drastis dan mereka mundur satu demi satu. Wanita berpakaian putih itu tewas seketika. Adegan ini sungguh mengejutkan. Pada saat ini mereka sama sekali tidak berniat untuk bertarung. Namun, ada pengecualian, yaitu Garda Senzu. Mereka tidak mundur. Mereka terlatih dengan baik dan tidak pernah takut mati. Pemimpin pengawal Senzu menatap sustermu dan tiba-tiba meraung, "Lawan musuh." Dia baru saja selesai berbicara dan hendak bergerak ketika pada saat berikutnya, sustermu bergegas ke depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, sustermu menamparkan wajahnya. Wah, Komandan Garda Senzu langsung berubah menjadi setumpuk kabut darah. Langsung membunuh setiap orang. Pengawal Senzu lainnya juga bingung. Awalnya saya ingin melawan, tapi sekarang, bosnya langsung terbunuh. Melihat hal itu, wakil komandan berkata dengan tegas, "Tidak pantas untuk bertempur hari ini, mundurlah." Sambil berkata demikian, dia memimpin pengawal Senzu yang tersisa untuk mundur dengan cepat. Saudarimu tidak mengejar mereka. Dia berjalan langsung ke Yeguan dan berkata, "Segel dewa." Tentu saja ini untuk mengonfirmasi identitas. Yeguan mengeluarkan segel dewa dan menyerahkannya padanya. Saudarimu menatap segel dewa di depannya, dan merasakan aura dewa muncul. Dia mengeluarkan liontin giok ungu emas dari kerahnya, yang di atasnya terukir kata, "Mu." Pada saat ini, liontin giok ungu emas bergetar sedikit dan merespons. Melihat pemandangan ini, ekspresi rumit melintas di mata sistermu. Tetapi tentu saja, dia lebih bersemangat. Dia menyingkirkan liontin giok dan perlahan menekuk kakinya. Berlututlah. Akan tetapi, saat lututnya hendak menyentuh tanah, dia tiba-tiba mendongak ke arah Yeguan, tanpa berkata apa-apa, melainkan mengepalkan tangannya. Bagaimana mungkin Yeguan tidak mengerti maksudnya? Dia segera membantunya berdiri dan berkata, "Kakakmu, kita ini keluarga, jadi tolong jangan bersikap begitu sopan." Sistermu mengendurkan tinjunya. Dia melirik Yeguan, lalu berbalik untuk melihat Sister Skite di kejauhan. Sister Skite sedang dikepung oleh beberapa dewa yang kuat saat ini. Dia tiba-tiba bergegas keluar. Wah, di kejauhan, seorang prajurit tingkat dewa yang kuat yang mengepung Skite Sister terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti,
area ruang waktu di belakangnya runtuh dan menjadi gelap gulita. Setiap orang, Ye Guan juga tercengang. Saudarimu ini, kekuatannya benar-benar dilebih-lebihkan. Ketika Tianya dan dewa-dewa kuat lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Mereka dengan cepat mundur dan menjauhkan diri dari Sister Mu dan Sister Skite. Mata mereka penuh dengan ketakutan. Suster Skite berjalan mendekati Suster Mu sambil memegang sabit dan menyeringai, "Mu." Kakakmu meliriknya dan berkata, "Dulu aku pernah bilang padamu untuk berlatih keras. Tetapi kamu tidak mau. Kamu hanya suka memotong rumput. Apakah kamu sedang diganggu sekarang?" Menggertak, setelah mendengar perkataan Sister Mu, wajah Tianya dan yang lainnya tiba-tiba berubah sangat buruk. Meskipun mereka baru saja bertarung melawan Sister Skite, mereka tidak memiliki keunggulan. Sebaliknya, beberapa dari mereka terluka. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai intimidasi? Suster Skite terkikik, mengangkat dagunya ke arah Ye Guan, dan membisikkan sesuatu. "Ye Guan," sustermu menoleh menatap Ye Guan, lalu mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Suster Skite mengangguk cepat, bagaikan anak ayam yang mematuk nasi. "Ye Guan, suster pendeta," pada saat ini, Tianya keluar. Dia menatap sustermu dengan ketakutan di matanya. "Sebagai seorang biarawati Tuhan, apakah kamu akan membantu tiran itu melakukan kekejaman?" Kakakmu menatap Tianya, dan Tianya menunjuk ke arah Ye Guan. Dia seorang penghujat, pelanggar ketertiban. Dia. Sustermu tiba-tiba melangkah maju dan menamparnya. Wah, karena terkejut, Tianya tertampar dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah berhenti, retakan muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Dia bingung. Kakakmu menatap Tianya dengan tenang. "IQ kita tidak setara, jadi jangan bicara padaku, mengerti?" Setiap orang dihina seperti ini, wajah Tianya tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Kakakmu, Senzu, tidak akan membiarkanmu pergi." Dia akhirnya mengerti bahwa tidak ada seorang pun di lapangan yang dapat berbuat apapun terhadap wanita ini. Saudarimu mengabaikannya dan menatap ke langit. Pandangannya tertuju pada Junyu dan pria berjubah hitam di sampingnya. Junyu menatap sustermu dengan mata setenang air. Kakakmu melirik Junyu dengan dingin. Lalu dia menarik kembali pandangannya dan berbalik menatap Ye Guan. "Pergilah ke Senzu." Senzu, Shizong, yang berada di samping Ye Guan, terkejut. Dia buru-buru bertanya, "Kakakmu, ini, akan ke Senzu?" Sustermu mengangguk. Shizong jelas sedikit takut pada sustermu yang pemarah ini. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan hormat, "Saudarimu, pasti ada makna yang dalam di balik apa yang Anda katakan." Saya bertanya-tanya. Saudarimu menatap Ye Guan dan berkata, "Pergilah ke Senzu dan bangunkan pengawal darah dewa yang telah lama tertidur." Penjaga darah Tuhan, mendengar perkataan sustermu, Shizong terkejut. Apakah benar-benar ada penjaga darah para dewa? Sustermu mengangguk sedikit. Ye Guan sedikit penasaran. Penjaga darah dewa? Shizong berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, Anda tidak tahu bahwa menurut legenda, pengawal darah dewa adalah sekelompok pengawal pribadi yang mengikuti para dewa. Konon, jumlah mereka hanya 26 orang. Mereka pernah mengikuti para dewa untuk menaklukkan alam semesta dan tak terkalahkan. Mereka membunuh di seluruh alam semesta. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, mereka tiba-tiba menghilang. Selain itu, tidak ada catatan tentang mereka dalam peradaban para dewa. Oleh karena itu, semua orang mengira itu hanya legenda." Sembari bicara,
Dia memandang ke arah Suster Mu. Ye Guan juga menatap Suster Mu. Jelas, gadis ini tahu lebih banyak. Saudari Mu berkata, itu bukan legenda. Itu benar. Mereka mengikuti sang penguasa untuk menaklukkan alam semesta. Akan tetapi, mereka tidak membunuh orang-orang di seluruh alam semesta, tetapi membunuh banyak sekali peradaban kosmik. Karena pembunuhan yang berlebihan, masing-masing dari mereka memadatkan hati pembunuh, dan memasuki Tao melalui pembunuhan. Kemudian, setelah memukul mundur, tanah terlantar timur, di medan perang alien, sang penguasa menyegel hati pembunuh mereka untuk mencegah mereka kehilangan diri mereka sendiri. Akan tetapi, kemudian, sang penguasa menghilang, dan mereka semua memilih untuk tidur di bawah tanah di kediaman resmi para dewa di Senzu. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata, bangunkan mereka, dan tak seorang pun di peradaban ilahi akan mempertanyakan identitasmu lagi. Pada saat yang sama, mereka juga akan mampu menekan semua pemberontak. Si Zong berkata dengan cemas, saya khawatir orang-orang di atas tidak akan membiarkan kita membangunkannya. Saudarimu menatap Ye Guan dan berkata tanpa bertanya, kamu harus pergi. Ye Guan menatap sustermu, dan sustermu bertanya, apakah menurutmu aku kuat? Ye Guan mengangguk cepat, sangat kuat. Namun, sustermu menuangkan air dingin padanya. Beberapa di antara mereka abadi dan lebih kuat dariku. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Sustermu menatapnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan merenung sejenak dan berkata, aku tahu apa maksudmu. Kita akan pergi ke Senzu sekarang untuk membangunkan pengawal darah dewa. Tidak peduli apakah aku akhirnya bisa membangunkannya atau tidak. Setidaknya aku berani pergi. Selama aku berani pergi, para master tingkat atas yang sebenarnya dalam kegelapan tidak akan berani menyerangku. Dengan cara ini, tekananmu akan jauh lebih sedikit. Tidak hanya itu, beberapa master bahkan mungkin berdiri di pihak kita terlebih dahulu ketika mereka melihat bahwa aku berani pergi. Ada sekilas kekaguman di mata sustermu. Si Zong tiba-tiba bertanya, bagaimana jika aku tidak bisa membangunkannya? Sustermu tidak mengatakan apapun, Ye Guan juga tidak mengatakan apa-apa. Dan si Zong menyadarinya, jika dia tidak bisa dibangunkan, itu berarti Ye Guan palsu. Pada saat ini, dia menyadari niat sebenarnya dari sustermu. Jelas, sustermu tidak 100% yakin bahwa Ye Guan adalah utusan Tuhan. Ini adalah godaan. Beranikah Ye Guan pergi? Si Zong menatap Ye Guan. Jika dia tidak berani pergi, maka dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau begitu, tamatlah riwayatku. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan nonamu untuk perjalanan ini. Berani maju, si Zong menghela napas lega. Semenjak dia memilih mengikuti Ye Guan, dia tidak hanya merasa otaknya semakin tidak mencukupi, tetapi hatinya juga hampir tidak cukup. Saudarimu menatap Ye Guan sejenak lalu mengangguk. Jangan khawatir, dalam perjalanan ke Senzu, siapapun yang ingin membunuhmu harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap sekelompok pria kuat di langit. Ketika mereka melihatnya, wajah mereka berubah drastis dan mereka tanpa sadar melangkah mundur. Saudarimu hanya mengabaikan semua orang dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, ratusan kaki jauhnya, waktu dan ruang runtuh secara langsung, dan terowongan ruang waktu pun diaspal. Kakakmu menoleh ke arah Ye Guan dan berkata, ayo pergi. Ye Guan menunjuk ke arah ketetapan dewa di langit dan berkata, bisakah kau menyingkirkan ini?
Tujuan dari hukum ilahi ini adalah untuk terus melemahkan kekuatan orang-orang di ibu kota ilahi selatan dan istana Yuan Shenming. Saudarimu menatap ketetapan ilahi itu dan menggelengkan kepalanya. Ye Guan sedikit bingung. Saudarimu berkata, ini bukan dibuat oleh wanita itu, tetapi oleh orang-orang tua di Shenzhou. Keputusan ilahi ini hanyalah proyeksi, bukan entitas yang sebenarnya. Mendengar ini, Ye Guan langsung terkejut, bukan tubuh asli. Suster Mu mengangguk, tidak. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Kakakmu berkata, mari kita pergi ke Shenzhou dulu. Ye Guan berkata, bawa mereka bersamamu. Suster Mu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Jelas saja dia tidak ingin membawa serta para penguasa alam dewa Tuhan yang kuat itu. Ye Guan berkata, sangat berbahaya bagi mereka untuk tinggal di sini. Saudarimu berkata, kami para saudari dan dua orang tua ini tidak yakin dapat membawamu ke Shenzhou, jika kami membawa dewa-dewi itu bersama kami. Apakah kau mengerti maksudku? Ye Guan berkata, jika mereka tetap di sini, kemungkinan besar mereka akan dibunuh. Suster pastor menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan menatapnya dan menolak menyerah. Tanpa dukungan para dewa yang kuat akan mampu membunuh orang-orang kuat setingkat dewa utama ini. Saudarimu berkata, jika mereka diserang di jalan, mereka tidak akan selamat. Ye Guan tidak berbicara. Dia berbalik dan menatap para prajurit alam dewa-dewa yang kuat itu. Pada saat ini, kekuatan para prajurit alam dewa-dewa itu telah sangat melemah karena dihukum oleh keputusan para dewa. Tidak lama lagi mereka akan menjadi orang biasa. Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, Nona Mu, aku tahu kamu khawatir, dan aku mengerti kamu. Tetapi orang-orang ini selalu setia padaku. Jadi bagaimana mungkin aku mengabaikan kehidupan mereka sekarang? Sambil berkata demikian, dia merentangkan kedua telapak tangannya. Guru Ta, jangan buang-buang waktu lagi. Di suatu tempat dalam kegelapan di langit berbintang, Zhan Zong, yang telah diam-diam mengamati, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Cahaya keemasan meledak dari cincinnya, yang merupakan menara kecil. Dia hendak menghentikannya, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan yang dimiliki Suster Mu, dia berbalik dan berlari. Menara kecil itu jatuh ke tangan Ye Guan. Ye Guan berkata, Tuan Ta. Menara kecil itu memancarkan cahaya keemasan. Dan semua penguasa kuat di alam dewa utama diterima di menara kecil itu. Ye Guan menatap Junyu di langit dan berkata sambil tersenyum, Nona Junyu, kita harus pergi. Junyu menatapnya, silakan lakukan sesukamu. Ye Guan berkata, apakah kamu belum akan melakukannya? Junyu menatap Ye Guan, kamu belum memenuhi syarat. Ye Guan tertawa. Junyu tersenyum dan berkata, aku tahu kamu punya kartu truf, dan lebih dari satu, tapi itu tidak masalah, kita akan menunggu dan melihat. Ye Guan mengangguk, oke, bab 1618, aku memberimu wajah, kan? Di tempat kejadian, semua orang hanya bisa menyaksikan Ye Guan dan yang lainnya memasuki terowongan ruang dan waktu dan menuju Shenzhou, dan mereka tidak berani menghentikan mereka sama sekali. Pemimpin Tianya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya saat ini. Ada dua hal yang tidak dia duga. Yang pertama adalah kekuatan Suster Mu sangat mengerikan. Sebenarnya, semua orang selalu tahu bahwa para biarawati itu sangat kuat, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka, karena mereka jarang mengambil tindakan. Tianya berpikir bahwa meskipun ada celah antara dirinya dan mereka, seharusnya tidak sebesar itu, tetapi dia tidak menyangka akan sebesar itu.
Meskipun sama-sama berada di alam dewa, ada perbedaan antara langit dan bumi. Hal kedua yang tidak saya duga adalah Ye Guan benar-benar berani pergi ke Shenzhou. Orang ini benar-benar berani pergi ke Shenzhou. Itu artinya orang ini percaya diri. Orang ini kemungkinan besar adalah utusan Tuhan. Tapi jika memang demikian, mengapa Tuhan tidak menampakkan diri secara langsung? Jika dia muncul, bukankah semua masalah akan terpecahkan? Mungkinkah benar, seperti yang telah saya dan Gu Hao duga sebelumnya, bahwa para dewa sengaja menggunakan pemuda ini untuk mengungkap masalah di dalam diri para dewa? Memikirkan hal ini, wajahnya langsung pucat pasi. Rasa penyesalan tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya dan tumbuh serta menyebar liar seperti tanaman merambat. Namun tak lama kemudian wajahnya berubah muram. Tuhan, para dewa telah menghilang begitu lama. Bahkan jika mereka muncul, apa yang dapat mereka lakukan? Kekuatan dan pengetahuan orang-orang di Shenzhou jauh lebih unggul daripada dirinya sendiri. Karena mereka telah memilih untuk membunuh Ye Guan. Itu berarti mereka telah memikirkan berbagai kemungkinan. Dengan kata lain, mereka sangat mungkin telah memikirkan cara menghadapi para dewa. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa jauh lebih rileks, karena dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Yang bisa dilakukannya sekarang adalah mengikuti Shenzhou dari dekat dan melaju sejauh-jauhnya. Memikirkan hal ini, dia berhenti memikirkannya dan segera berkata, "Ayo pergi ke Shenzhou." Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan menghilang di tempat. Orang-orang kuat di sekitarnya saling memandang dan mengikuti. Seperti tianya, mereka tidak punya cara untuk mundur. Saat ini, kita hanya bisa melakukannya sampai akhir. Lagi pula, jika langit runtuh, ada orang di atas yang menahannya. Secara rahasia, Zhan Zong, penguasa kuil selatan, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa harta yang telah diperolehnya akan terbang begitu saja seperti ini. Oh sial! Saya telah mengikuti ajaran Ye Guan. Tentu saja, yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah Ye Guan. Jika Ye Guan ini benar-benar utusan Tuhan, lalu, apakah Ye Guan akan melepaskan kuil selatan? Tentu saja tidak. Dan sekarang dia hanya memiliki kartu truf penyelamat nyawa Nan Xiao di tangannya. Ini jelas tidak cukup. Tiba-tiba dia teringat pada dua orang yang ada hubungannya dengan Ye Guan, yaitu Sang Mei dan Xiaoran. Wanita bernama Sang Mei dan Ye Guan jelas tidak memiliki hubungan normal, dan sekarang, wanita itu masih berada di kuil selatan. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi dan berbalik dan langsung menuju kuil selatan. Wanita bernama Sang Mei ini harus dikendalikan terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga. Di terowongan waktu, Suster Mu memegangi menara kecil Ye Guan, mengerutkan kening dan tetap diam. Ye Guan telah kembali ke menara kecil untuk menyembuhkan lukanya. Dalam pertempuran sebelumnya, tubuhnya hancur dan jiwanya mengalami kerusakan parah, jadi dia sangat membutuhkan penyembuhan. Sekarang setelah dia kembali ke menara kecil, wajar saja baginya untuk kembali ke sana. Sesaat kemudian, Suster Mu tiba-tiba melihat ke arah Si Zong yang berdiri di sampingnya. "Kamu ambil saja." Sambil berbicara, dia memberikan menara kecil itu kepada Si Zong. Lalu dia memasuki menara kecil itu bersama Suster Skite. Setelah memasuki menara kecil, Suster Mu dan Suster Skite tercengang. Suster Skite memandang sekelilingnya, tampak sangat gembira, sambil memegang lengan baju Suster Pastor dengan tangan kirinya dan menggoyangkannya. Saudari Mu melihat sekeliling dan mengerutkan kening dalam. Pada saat ini, Ye Guan muncul di hadapan mereka. Pada saat ini,
Tubuhnya telah pulih dan jiwanya yang terluka parah juga telah kembali normal. Kebangkitan dengan darah penuh, dengan menara kecil, penyembuhan berlangsung cepat, antara lain. Tatapan mata Suster Mu jatuh pada Ye Guan. Dia hanya menatap Ye Guan seolah-olah ingin melihat apa yang ada di dalam diri Ye Guan. Ye Guan tentu saja tahu bahwa dia penasaran dan bingung karena menara kecil itu. Jadi dia tersenyum dan berkata, menara ini diberikan kepadaku oleh para dewa. Penjelasan ini adalah yang paling sederhana dan paling mudah mereka pahami. Mendengar perkataan Ye Guan, Sister Skite mengangguk. Jika itu adalah hadiah dari para dewa untuk pendekar pedang ini, itu bisa dimengerti. Saudarimu menatap Ye Guan dalam-dalam, namun tidak banyak bicara. Ye Guan Dao, Nonamu, bisakah Anda ceritakan tentang Senzu? Wanita di depannya jelas lebih tahu daripada Shizong. Dia tidak tahu banyak tentang seluruh peradaban para dewa, terutama tentang Senzu. Saudarimu berkata, Senzu sekarang dipimpin oleh 2 orang, yaitu Tuan Balai Bupati, Xuanjun, dan pendeta. Mereka berdua adalah yang paling berkuasa. Setelah Tuan pergi, mereka telah mengendalikan peradaban para dewa selama bertahun-tahun. Orang-orang di bawah mereka semua dilatih sendiri. Jadi, pada titik ini, wajahnya menjadi gelap. Ye Guan berkata, saya mendengar dari Shizong bahwa ada 2 orang yang sangat kuat di Senzu, Balai Arbitrase dan Balai Penghakiman. Suster Mu mengangguk. Ya, mereka selalu bersikap netral. Selain kedua orang tua ini, ada 2 orang lain yang juga sangat penting. Ye Guan bertanya, siapa? Saudarimu berkata, penguasa bersama 9 tanah suci agung dan Jenderal Tianmu, yang ditempatkan di medan perang alien untuk melawan Gurun Timur, tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memimpin sejumlah besar pasukan. Mereka berdua memegang posisi penting di seluruh peradaban ilahi. Aku baru saja melihat dan menemukan bahwa di antara sekelompok orang kuat yang menargetkanmu, tidak ada orang dari 9 tanah suci agung dan medan perang alien. Dengan kata lain, mereka berdua kemungkinan besar sedang menunggu dan mengamati. Ye Guan ragu sejenak lalu berkata, sekalipun mereka yakin dengan identitasku, mereka belum tentu memihakku, kan? Suster Mu mengangguk. Ya, Ye Guan berkata dengan lembut. Sepertinya semua orang perlahan melupakan para dewa. Nunumu tampak muram. Ye Guan bertanya lagi, apakah ada orang lain sepertimu yang tanpa syarat mendukung para dewa? Saudarimu menatap Ye Guan dan berkata, para pengawal darah dewa, mereka tidak mendengarkan perintah siapapun. Mereka hanya menghormati Tuhan dan pendiri pengawal darah. Jika kamu dapat membangunkan mereka, mereka akan setia kepadamu, karena sekarang kamu mewakili dewa. Selain mereka, aku tidak dapat menjamin siapapun. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Saudarimu melanjutkan, sekarang semua orang pada dasarnya menonton, atau menunggu Anda bertarung dengan Xuanjun dan pendeta untuk melihat siapa yang menang. Pada akhirnya, mereka akan keluar dan memihak. Masalah terbesar Anda sekarang adalah legitimasi identitas Anda. Karena Anda adalah seorang penghujat dan penganut aturan, dan ini tidak dapat dihapuskan. Oleh karena itu, banyak orang yang setia kepada Tuhan tidak berani memihak dengan mudah. Karena begitu mereka memihak, mereka akan hancur. Ye Guan berkata, jadi, aku harus membangunkan pengawal darah dewa untuk membuktikan bahwa aku sah. Saudarimu mengangguk. Tidak hanya itu, pengawal darah dewa juga sangat kuat. Dengan mereka di sini, mereka pasti akan mampu menekan Xuanjun dan pendeta itu. Ye Guan mengangguk, lalu berkata, tadi aku melihatmu menatap Junyu. Jika kau bertindak, bisakah kau membunuhnya? Kakakmu berkata, tidak,
Wajah Ye Guan menjadi gelap. Saudari Mu berkata, tidak bisa, dengan sangat lugas tanpa ragu-ragu. Ye Guan berkata dengan lembut, sepertinya air ini lebih dalam dari yang aku kira. Saudari Mu berkata, jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Hal yang paling mendesak adalah membangunkan pengawal darah dewa. Ye Guan menatap Sister Mu dan Sister Skite lalu tersenyum. Kalian sebenarnya menungguku membangunkan kalian agar akhirnya bisa membuktikan identitasku, kan? Suster Skite mengangguk tanpa sadar. Ye Guan menatapnya dan dia menyeringai. Suster Mu tidak berbicara. Ye Guan sedikit penasaran. Jika aku tidak bisa membangunkanmu, apakah kau akan membunuhku? Kakakmu menatapnya dan berkata, coba tebak. Wanita ini tidak mudah dihadapi. Ye Guan menatap langsung ke arah Sister Skite. Sister Skite ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku akan mempertimbangkannya. Ye Guan, saudarimu berkata, jangan terlalu banyak berpikir, pergilah ke Senzu dulu. Ye Guan mengangguk, ya, seolah teringat sesuatu. Dia bertanya lagi, apa liontin giok ungu emas milikmu itu? Saudarimu berkata, Tuhan memberi kita masing-masing satu bagian saat kita masih muda. Alasan kami percaya Anda adalah utusan ilahi adalah karena aura dalam segel ilahi Anda persis sama dengan aura dalam liontin giok kami. Jadi begitu, Ye Guan mengangguk, dan setelah beberapa saat, dia dan kedua gadis itu meninggalkan menara kecil itu. Di luar, Zongxin berkata, wah, beraninya kamu pergi ke Senzu. Apakah kamu lupa kalau kamu palsu? Ye Guan menatap ujung terowongan ruang waktu dan berkata dengan lembut, Senior, Anda tidak mengerti. Seseorang akan menghadapi saya. Zongxin, kota para dewa selatan, daerah kumuh. Di dalam kelas, Nan Xiao memegang sebuah buku kuno di tangannya, dan berjalan pelan di dalam kelas dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sambil melantunkan mantra, bersikaplah teguh pada keinginanmu, bekerja keraslah, dan tekunlah, tidak peduli seberapa besar atau kecil tugas itu, kamu akan mencapai sesuatu. Di bawahnya, sekelompok anak mengikuti dan membacakan, teguhkan tekadmu, bekerja keras, dan tekunlah, tidak peduli seberapa besar atau kecil tugas itu, kamu akan mencapai sesuatu. Nan Xiao meletakkan buku kuno itu dan berkata sambil tersenyum, kelas sudah selesai. Sekelompok anak tiba-tiba bersorak dan berlari keluar kelas. Melihat pemandangan ini, Nan Xiao tertawa. Di depan sebuah rumah, Sang Mei dan Xiao Ran sedang menanam sayur-sayuran. Sang Mei menggali lubang dengan cangkul, dan Xiao Ran menaburkan segenggam benih ke dalamnya. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Setelah sekian lama, Sang Mei meletakkan cangkulnya dan menatap ladang sayur di depannya. Ia tersenyum dan berkata, sayang sekali aku tidak sabar menunggumu tumbuh dewasa. Xiao Ran di samping berkata sambil tersenyum, kakak, sayuran ini bisa tumbuh paling lama dalam waktu setengah bulan. Sang Mei tersenyum dan mengusap kepala kecilnya, lalu berkata, apakah kamu ingat rumus yang diajarkan kakakmu? Xiao Ran mengangguk cepat. Ingat, ingat, Sang Mei mengusap kepala kecilnya dengan lembut, dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Di dunia ini, banyak sekali orang yang menderita. Mereka mengatakan bahwa dunia ini tidak adil dan mereka ingin mengubahnya. Kemudian, setelah mereka berkuasa, mereka perlahan melupakan penderitaan masa lalu mereka. Mereka mulai menganggap semua makhluk hidup sebagai budak dan menikmati segalanya. Banyak orang membunuh naga, bukan karena mereka ingin dunia menjadi lebih baik, tetapi karena mereka ingin menjadi naga itu. Sambil berbicara,
Dia menarik Xiaoran dan berkata, "Gadis, jalan menuju kesucian adalah dengan mandiri dan memiliki hati nurani. Di masa depan, jangan pernah lupakan dirimu yang telah menderita." Xiaoran sedikit bingung. "Kakak, aku tidak begitu mengerti kalimat sebelumnya." Sang Mei tersenyum dan berkata, "Ingat saja." Xiaoran mengangguk cepat. "Oke." Sambil berbicara, dia diam-diam mengingat apa yang dikatakan Sang Mei dalam hatinya. Sang Mei menoleh dan melihat. Tak jauh dari situ, waktu dan ruang terbelah dan seorang pria berjalan keluar. Dia adalah penguasa kuil selatan, Zhan Zong. Zhan Zong menatap Sang Mei dan berkata, "Ikutlah denganku." Sang Mei tersenyum dan berkata, "Saya khawatir itu tidak akan berhasil." Zhan Zong menyipitkan matanya sedikit. "Aku memberimu wajah, bukan?" Setelah berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya dan suatu kekuatan mengerikan menyerbu langsung ke arah Sang Mei. Bersambung.